pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau meskipun laju penguatannya lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan intraday tertinggi di sesi pertama pada siang tadi. Kita mulai awal pembukaan terlebih dahulu, dibuka di zona hijau di 5.893.281. Kemudian pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 5.935.683. Ini mencoba mendekati ke level 6.000-an pemirsa. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan. Indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah tajam ke level terendah intraday hari ini di 5.857.350. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali memberikan perlawanan. Namun posisi laju penguatan lebih ke arah terbatas, belum mampu untuk menyentuh ke intraday tertinggi hari ini di 5.935.683. Kita akan coba lihat seperti apa update pergerakan beberapa indeks lainnya di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 kompak menguat. MNC 36 menguat di 0,83%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,50%, LQ45 juga menguat di 0,46%. Rotasi pergerakan sektoral, konsumsi primer memimpin penguatan di 1,26%, teknologi juga menguat di 0,92%, infrastruktur melemah tipis di 0,05%, dan konsumsi primer juga melemah tipis di 0,03%. Grafis selanjutnya, top gainers didominasi oleh saham-saham konglomerasi. PBRI mewakili dari perbankan Pikep di 2790, TPIA di 1885, Bumi menguat di 141, sementara Bufa pemirsa menguat di 870. Dan next, grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat top losers, ada Aman, Telkom, Emas, dan juga ISAP. Aman dari barang baku 3450, Telkom 2480, Emas 5775, pelemahan. ISAP hari ini koreksi dalam di Rp1.885 per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perindustrian ada Astra International, buy on weakness 4.500 hingga 4.900. Astra hari ini cenderung tertekan, namun di menit-menit terakhir pelemahan sudah mulai terbatas dan ikut menopang indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kemudian BBCA hold 5.900 hingga ke 6.500, ICBP 6.750 7.400 buy on weakness, dan terakhir ada Pegas juga direkomendasikan buy 13.50 hingga ke 14.90. Astra, BBC, ICBP, dan Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak. Yang pertama ada Astra International, Pak Halim. Penutupan hari ini melemah tapi terbatas. Setelah tadi 4610 akhirnya ditutup di 4780. Ada dari sisi perubahan tidak Pak, analisis support dan resisten dan rekomendasinya untuk Astra atas pencapaian pemengkasan pelemahan di sesi kedua? Ya, kalau melihat reboundnya hari ini masih tetap ya, supportnya masih tetap di 4.650 sampai 4.700, buy on weakness saja. Kenapa? Alasannya ya fundamentalnya masih bagus, ini mulai konsolidasi. Jadi tapi jangan buru-buru karena volumenya masih kurang baik, kurang besar Mas ya. Posisinya, rekomendasinya tadi buy di level berapa? Buy on weakness di 4.650 sampai 4.700. Oke. Penutupan hari ini kita akan coba update lagi di 4780, melemah di 0,62%. 6 bulan sudah koreksi dalam Pak, meskipun berupaya untuk bangkit kembali. Seperti apa pola pergerakan Astra dalam 6 bulan terakhir? 6 bulan terakhir ya sempat naik, terus 1 bulan terakhir mulai Juni itu cenderung turun ya dari 7.500 sampai
4.900. Nah, ini kesempatan nih, turunnya banyak, apalagi laporan keuangan Q2 harusnya membaik ya, karena ditopang oleh Hanggikort yang mulai beroperasi kembali. Ya. Dengan ekspektasi tersebut, Pak Halim, target Anda tadi ke 4.900, Pak. Ini target sampai kapan, Pak Halim? Jangka pendek dulu lah, jangka pendek 1-2 minggu. Nanti kalau laporan keuangan keluar, ya diupdate lagi. Kalau lewat 49 kemungkinan bisa rally sampai 54, 56. Tapi ya target jangka pendeknya 49 dulu deh. Baik. Dari Astra kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari perbankan Big Cap BBCA. Anda rekomendasikan hold, pertimbangannya seperti apa Pak? Dan jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya, kenapa Anda lebih merekomendasikan BBCA? Kenapa saya rekomendasikan hold? Karena naiknya udah cukup banyak. Iya. Sementara support dia yang kuatnya itu di 5.900, cukup jauh ya, apalagi resistennya di 6.400. Jadi ini pas tengah-tengah. Tapi seandainya dia bisa turun di bawah sekitar 6.000 kecil, nah itu boleh masuk lagi, targetnya tetap sama 6.400. Overall dia masih sideways. Baik, 64 sepekan ke depan? Bisa kayaknya sih. Mungkin bisa lebih ya kalau sebulan ya, 2 minggu lah. Oke. 6.400 untuk resisten. Selanjutnya pemirsa, penutupan hari ini di 6.125. Level support tadi untuk buyback kembali bagi yang sudah ambil posisi dan melakukan profit taking ke 5.900 dan juga ke 6.000-an. Dari BBCA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Anda rekomendasikan ICBP. Ini dari consumer ini. Penutupan hari ini Pak Halim, ICBP ditutup di melemah di 0,36%, 6925. Analisis dan rekomendasinya dalam pekan ini juga sudah dalam sepekan terakhir maksud saya menguat ke level 7.000-an. Apakah di perdagangan hari ini terdampak profit taking Pak? Ya, ada kum dividen ya, ini mungkin agak tricky ya. Kalau sudah ex dividen ya dikurangi 200 lah. Jadi kalau ini kum dividen kan ini kemarin breakout dengan volume cukup meyakinkan. Nah ini kum dividen, jadi mungkin harga belinya untuk besok-besok bisa dikurangi 200. Jadi 6.550 support, belinya 6.550 sampai 6.700. Take profitnya tetap 7.400an. Baik. Strateginya tadi kenapa disarankan seperti itu Pak untuk ICBP? Karena ada ex dividen. Saya lupa itu ex dividennya tadi. Itu strategi ini kan ex dividen. Iya, ada ex dividen 200 kan. Kalau masuk di harga sekarang mungkin agak kita kena turunnya ya. Kalau besok di harga sekarang kan 200 lebih mahal kalau nggak terima dividen. Tunggu ex dividen, beli di harga 6.550 sampai 6.700. Take profitnya tetap 7.400. Baik. Penutupan hari ini di 6.925 pemirsa, melemah di 0,36%. Dalam sepekan terakhir sempat menguat ke atas 7.000-an. Intraday hari ini juga tadi sempatnya sampai ke 7.000-an dan terdampak dari aksi profit taking. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Terakhir untuk Pegas Pak, hari ini ditutup menguat di 1%. Buy di level berapa untuk Pegas dan pertimbangannya seperti apa? Baik, ini hari ini cross moving average 5 ya, mulai reversalnya dimulai dengan targetnya 1490. Coba karena volumenya belum cukup besar, coba buy on weakness dulu 1390 sampai 1400. Tapi kalau volumenya udah besar ya tetap beli kanan. Valuasinya cukup murah dari harga sekarang. Iya, saya akan coba cek juga Pak. Valuasinya masih di bawah 5 kalau nggak salah ya. Iya. Dividennya 170-an. Benar, 0,71 kali Pak. Sebenarnya seberapa penting Pak untuk posisi valuasinya, terutama untuk PBV? Saya lebih pakai ke PI ya, karena lihat earningnya seberapa, jadi potensi dividennya berapa. Dengan ya kita faktorkan kerugian dari Gunvor dan penurunan harga LNG, ini pun PI-nya juga masih sekitar 8, dividennya mungkin sejelek-jeleknya tahun depan bisa 120, 130, itu pun masih cukup murah untuk Pegas. Baik, lagi-lagi dari sisi pola pergerakan Pak, year to date ini Pegas sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tampaknya hari ini intraday tadi sempat ke 1.300-an di perdagangan sesi sebelumnya. Bagaimana Anda melihat ini polanya? Apakah masih dalam tren turun Pak? Baik jangka mulai membentuk base ya, turunnya mungkin sudah selesai. Turunnya mungkin masih turun tapi sudah nggak jauh lagi sepertinya. Pola-pola divergennya udah mulai tampak ya.
mungkin sideways sekitar 1 bulan lagi lah, baru ada tenaga ke atas, tapi bisa buy on weakness dulu. Untuk lewat 1.500 mungkin butuh 1-2 bulan lagi. Baik. Dari sisi support Pak, dengan kembali menyentuh ke level 1.300-an ini. Iya, 1.350, 1.300 harusnya cukup kuat ya untuk Pegas ya, apalagi dividennya juga cukup besar. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Astra Internasional, kemudian BBCA, ICBP, dan juga ada Pegas. Semuanya direkomendasikan buy, hold, buy on unit, dan juga buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.